Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawijaya mengatakan, minat investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara meningkat 40 kali lipat setelah dilaksanakannya market sounding pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 dan tanggal 22 Oktober tahun 2022. Ia mengatakan, saat ini, 1.400 hektar lahan di IKN Nusantara diminati para investor. Ada peningkatannya itu berdasarkan dari otorita IKN itu sampai 40 kali lipat dari market sounding pertama. Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor, kata Endra saat ditemui di gedung PUPR, Jakarta, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, dilansir dari kompas.com. Endra mengatakan, pemerintah dalam beberapa hari terakhir melakukan pertemuan dengan para investor dari Malaysia, Jepang dan Korea Selatan. Karenanya, kata dia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengantisipasi bahwa zona 1A di IKN Nusantara tidak cukup untuk para investor. Zona 1A ini hanya government core area, untuk itu dibuka 1B dan 1C supaya apa? Supaya investasi luar investasi lokal terakomodir di situ, ujarnya. Endra juga mengatakan, zona 1A di IKN Nusantara memiliki luas sekitar 6.000 hektar dan yang digunakan untuk pembangunan hanya 25%. Sementara itu, sisa lahan akan dibiarkan hijau. Jadi 6.000 itu hanya sekitar 2.000-an bahkan kurang yang akan dipakai untuk build up area, sisanya kita biarkan tetap hijau, tuturnya. Lebih lanjut, Endra mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah bertemu dengan 183 calon investor Malaysia. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan pembangunan IKN Nusantara sudah berjalan dan akan dipercepat. Jadi pada triwulan pertama tahun depan antara Maret sampai Juni itu mudah-mudahan sudah ada kegiatan land development penyiapan kafling di 1B dan 1C itu yang kita utamakan, ucap dia. Sebelumnya, Duta Besar Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan, Inggris siap mendukung Indonesia dalam proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, terutama pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap iklim. Dilansir dari kompas.com, Jenkins mengatakan, Inggris telah memberikan beberapa studi untuk mendukung tujuan pembangunan IKN Nusantara seperti pemodelan ekonomi sirkular. Kami telah mendukung beberapa studi yang berkontribusi terhadap tujuan pemerintah Indonesia terkait keberlanjutan, termasuk pemodelan ekonomi sirkular untuk mendukung perencanaan net zero di berbagai sektor, kata Jenkins dalam wawancara dengan kompas.com, Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Jenkins mengatakan, peluang investasi di IKN Nusantara juga dilakukan oleh The Lord Mayor of the City of London atau setara dengan Duta Besar untuk Distrik Finansial London, Vincent Chiaverini dengan bertemu Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Juni lalu. Ia mengatakan, keduanya membahas pengembangan infrastruktur di IKN Nusantara seperti transportasi, transisi energi hijau dan pendidikan. Kami terus menindaklanjuti untuk mengeksplorasi kemungkinan area kolaborasi ini, ujarnya. Selain itu, Jenkins mengatakan, perusahaan asal Inggris, Arup, juga mengerjakan rencana induk untuk IKN Nusantara tersebut visi kota hijau dan berkelanjutan dengan mobilitas cerdas.